Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami yang akan menjelaskan mengenai pembelajaran terpadu di sekolah dasar, di mana kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Ndun Saidul Hoer dengan NPM 0371180003. Ada rekan saya yaitu Dery Bagus Ramadan dengan NPM 0371180021 dan rekan saya Gila Aura Dwi Putri dengan NPM 0371180025. Next. Nah, di sini kita awali dengan motivasi agar semangat dalam mengikuti pembahasan yang akan kita jelaskan. Dari Pak Menteri kita nih, Nadiem Makarim, di mana beliau mengatakan teknologi adalah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya, insya Allah. Next. Nah, di mana pembahasan yang akan kita jelaskan itu ada 6 poin. Pertama, konsep dasar pembelajaran terpadu. Kedua, karakteristik pembelajaran terpadu. Ketiga, landasan pembelajaran terpadu. Keempat, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Kelima, manfaat pembelajaran terpadu. Dan yang keenam, model-model pembelajaran terpadu. Langsung saja kita ke poin pertama. Next. Nah, di sini kita masuk kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak. Selain itu, ada pengertian lainnya, yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Nah, di mana pembelajaran terpadu ini terdapat dua istilah yang secara teoritis memiliki hubungan yang saling terkait dan ketergantungan satu dan yang lainnya, yaitu ada kurikulum terpadu dan pembelajaran terpadu. Next. Masuk kepada poin pembahasan kedua, yaitu karakteristik pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Peran guru lebih banyak sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata, yaitu konkret, sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Selain itu, karakteristik yang ketiga, itu dalam pembelajaran terpadu, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Bahkan dalam pelaksanaan di kelas-kelas awal sekolah dasar, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Next. Karakteristik yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, karakteristik yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel, sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa itu berada. Nah, hasil pembelajaran itu dapat dikembangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.
Itu saja mengenai karakteristik pembelajaran terpadu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya di sini ada landasan pembelajaran terpadu. Landasan-landasan tersebut pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para guru pada waktu merencanakan, melaksanakan, serta menilai proses dan hasil belajarnya. Nah, landasan-landasan ini yang perlu mendapatkan perhatian guru dalam melaksanakan pembelajaran terpadu di sekolah dasar itu meliputi landasan filosofis, psikologis, dan praktis. Nah, di sini ada penjelasannya. Landasan filosofis itu dimaksudkan pentingnya aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Bahkan landasan filsafat ini menjadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya. Perumusan tujuan atau kompensasi dan isi atau materi pembelajaran pun terpadu pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan memengaruhi dan mendorong pelaksanaan pembelajaran terpadu yang berbeda pula. Selanjutnya adalah landasan psikologis. Landasan psikologis terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi atau teori belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran terpadu yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran terpadu tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Dengan kata lain, berkenaan dengan penentuan cara atau metode pembelajaran. Selanjutnya ada landasan praktis. Ini tuh berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini, sehingga harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar, terutama pada saat penggalian tema-tema, pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian. Nah, adapun tema-tema yang perlu diperhatikan prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama itu, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan mata pelajaran. Lalu tema harus bermakna, maksudnya tema yang dipilih ini untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Lalu tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Lalu tema yang dikembangkan itu harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Nah, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Tema yang dipilih pun hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Lalu tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Nah, dalam proses pelaksanaan pembelajaran terpadu, perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip sebagai berikut. Guru hendaknya tidak bersikap otoriter atau menjadi single aktor yang mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. Mempertanggungjawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Lalu yang ketiga, guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang kadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Dalam proses penilaian pembelajaran terpadu pun perlu diperhatikan prinsip-prinsipnya. Ada memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri di samping bentuk penilaian lainnya. Lalu, guru perlu mengajak para siswa untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi yang telah disepakati. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dery. Maka Dery.
Ya, terima kasih kepada teman saya yaitu Di Laura telah memberikan saya kesempatan. Nah, di sini ada manfaat pembelajaran terpadu. Di bawah ini diuraikan beberapa manfaat yang dapat dipetik dengan pelaksanaan pembelajaran terpadu. Antara lain, yang pertama, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Dan yang kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Dan yang ketiga, ada pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Hal ini dapat terjadi karena siswa dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang terjadi yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Kemudian yang keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi, sebab siswa dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu sehingga akan terdapat pengertian mengenai proses dan materi yang lebih terpadu. Dan yang terakhir, ada pembelajaran terpadu memberikan penerapan-penerapan dunia nyata sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran atau transfer of learning. Next. Dengan pemaduan pembelajaran antar mata pelajaran, diharapkan penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. Dan kedua, pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan menyeluruh pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Siswa akan lebih aktif dan otonom dalam pemikirannya. Dan yang ketiga, motivasi belajar dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran antar mata pelajaran. Para siswa akan terlihat dalam konfrontasi yang melibatkan banyak pemikiran dengan pokok bahasan yang dihadapi. Yang keempat, pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal siswa yang dapat menjembatani pemahaman yang terkait, pemahaman yang terorganisasi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang sedang dipelajari, dan akan terjadi transfer pemahaman dari satu konteks ke konteks yang lain. Kemudian, yang kelima, melalui pembelajaran terpadu, terjadi kerjasama yang lebih meningkatkan antara para guru, para siswa, guru siswa, dan siswa atau orang-orang sumber lain. Belajar menjadi lebih menyenangkan, belajar dalam situasi yang lebih nyata, dan dalam konteks yang lebih bermakna. Next. Nah, di sini ada model-model pembelajaran terpadu. Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya. Menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogart, yaitu pada tahun 1991 mengemukakan bahwa terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Yaitu yang pertama ada model penggalan atau fragmented. Yang kedua ada model keterhubungan atau connected. Yang ketiga ada model keterhubungan yang hampir sama seperti sebelumnya, yaitu connected. Yang keempat ada model urutan atau rangkaian. Dan yang kelima ada model bagian. Yang keenam ada model jaring laba-laba. Yang ketujuh ada model galur. Yang kedelapan ada model keterpaduan. Yang kesembilan ada model celupan. Yang kesepuluh ada model jaringan. Next. Model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Tentu saja dari model-model pembelajaran terpadu seperti yang telah dikemukakan oleh Robin Fogart dan Jacobs di atas, tidak semuanya tepat diterapkan di sekolah dasar di Indonesia. Menurut hasil pengkajian tim pengembang PGSD pada tahun 1997, terdapat 3 model pembelajaran terpadu yang nampaknya paling cocok atau tepat diterapkan di sekolah dasar kita, yaitu yang pertama ada model jaring laba-laba atau yang bisa disebut dengan webbing. Dan yang kedua ada model keterhubungan yaitu connected, dan yang ketiga ada model keterpaduan atau integrated. Next.
Nah, di sini ada jembatan, yaitu membaca adalah alat yang paling dasar untuk meraih hidup yang baik. Ya, sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.